Selamat siang, selamat hari Minggu para pemirsa mimbar agama Katolik di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengar dan menyelami sabda Tuhan. Kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang telah berkenan memenuhi dunia dengan terang sabdamu yang kekal, berilah kami hati yang rindu akan firman-Mu. Bukalah telinga, mata dan hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar dalam pembacaan dan permenungan ini kami dapat mendengarkan, memahami dan menyambut Putra-Mu, yang adalah sabda-Mu yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini kami mohon melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita baca dan renungkan diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1, ayat 7 sampai dengan 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang ataupun perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalimat ini merupakan inti dari pengajaran Yesus dalam perikop ini, yang disampaikannya dalam sebuah situasi yang sangat nyata. Injil Lukas membuka dengan detail bahwa Yesus hadir di rumah seorang pemimpin Farisi pada hari Sabat untuk makan-makan. Suasana yang terlihat religius dan terhormat ini ternyata penuh dengan pengamatan dan intrik. Mereka berusaha mencari kesalahannya. Ini menunjukkan suasana yang formal
penuh dengan hierarki sosial dan keagamaan, di mana status, kehormatan, dan reputasi sangat dijunjung tinggi. Yesus melihat sebuah permainan sosial yang sedang terjadi. Para tamu undangan saling berebut dan memilih tempat-tempat terhormat. Perilaku ini menunjukkan budaya kehormatan di masyarakat waktu itu, di mana harga diri dan status sosial sangat ditentukan oleh posisi duduk dalam perjamuan. Melihat hal ini, Yesus tidak langsung menghakimi, tetapi memberikan nasihat yang sangat pragmatis. Itu terlihat pada ayat 8 sampai dengan 10. Dan penuh hikmat. Kalau kamu diundang, jangan duduk di tempat terhormat. Secara manusiawi, lebih baik memilih tempat rendah kemudian ditinggikan oleh tuan rumah ketimbang memilih tempat tinggi dan kemudian direndahkan dengan disuruh pindah tempat. Nasihat ini bukan sekadar tips etikat sopan santun, melainkan sebuah spiritual wisdom untuk menghindari rasa malu dan menjaga martabat. Namun Yesus tidak berhenti di situ. Ia lalu membalikkan narasi tersebut dari sekadar strategi duniawi menjadi sebuah prinsip kerajaan Allah yang amat radikal. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Prinsip ini adalah hukum ilahi yang mutlak. Allah memiliki caranya sendiri untuk mengukur kehormatan yang sangat berbeda dengan cara dunia. Bagi Yesus, kemuliaan sejati bukan sesuatu yang kita rebut untuk diri sendiri, melainkan anugerah yang diberikan oleh Allah ketika kita dengan rendah hati mengosongkan diri. Yang dihargai di mata Allah adalah hati yang sungguh-sungguh rendah hati, yang tidak mencari pujian atau kedudukan. Setelah berbicara kepada tamu yang mencari kehormatan, Yesus kemudian berbicara kepada tuan rumah yang bisa mencari balasan. Yesus mengubah fokus dari sikap kita sebagai tamu menjadi tanggung jawab kita sebagai tuan rumah. Seringkali undangan diberikan kepada orang yang dapat membalas, seperti keluarga, sahabat, tetangga yang kaya. Pertukaran sosial seperti ini adalah hal yang amat biasa, tetapi Yesus melihat motivasi di baliknya. Transaksi yang mengharapkan imbalan, ini adalah bentuk kasih yang egois dan tertutup. Yesus memerintahkan agar undangan yang kita buat janganlah berdasarkan pada quid pro quo. Saya undang kamu, nanti kamu undang saya. Atau untuk meningkatkan status sosial kita. Undangan yang sejati adalah untuk mereka yang tidak mampu membalas kita, seperti orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Dalam budaya waktu itu, kelompok ini seringkali dianggap terkutuk dan terpinggirkan, bahkan secara religius dianggap tidak layak mendekati Allah. Undangan seperti ini akan mendapat pahala pada hari kebangkitan orang-orang mati. Di sini, Yesus menyamakan tindakan memberi tanpa pamrih dengan cara Allah sendiri memberi kepada kita. Prinsip siapa yang terbesar ini masih sangat hidup dan relevan dengan masyarakat kita hari-hari ini, meski dalam bentuk yang lebih modern. Dunia kita, termasuk mungkin lingkungan kita sendiri, seringkali mengajarkan untuk mencari posisi dan pengakuan. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan tertinggi, gelar terbaik, jumlah like dan follower terbanyak, tempat duduk di meja rapat yang strategis, atau undangan ke acara-acara eksklusif. Semuanya itu
mau menunjukkan bahwa kita ada dan kita penting. Mungkin juga kita mengukur nilai diri dengan pencapaian. Harga diri kita mudah sekali terjebak pada title di kartu nama, merek mobil yang kita kendarain, atau lingkungan pergaulan kita. Contoh konkretnya, bayangkan sebuah acara gala dinner. Semua orang sibuk berfoto untuk diunggah ke media sosial, berusaha berjabat tangan dengan orang-orang penting, dan ingin terlihat duduk di meja utama. Atau dalam lingkungan kerja, bagaimana kita bisa merasa tersaingi dan tidak dihargai ketika rekan kerja dipromosikan, bukan kita. Atau dalam keluarga kita sendiri, bagaimana kita merasa lebih benar dan lebih berjasa daripada anggota keluarga yang lain. Apa kabar baik dari Tuhan untuk kita hari ini? Bapak, Ibu, Saudara, dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kabar baiknya adalah di dalam kerajaan Allah kita tidak perlu lagi hidup dalam kecemasan untuk membuktikan siapa diri kita. Kita tidak perlu berebut kursi karena ada satu kursi, yaitu Bapa di surga yang telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya yang terkasih. Identitas dan harga diri kita bukan lagi ditentukan oleh sejauh mana kita bisa meninggikan diri, melainkan oleh seberapa dalam kita menyadari bahwa kita telah ditinggikan oleh kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Sebagai orang Katolik, teks ini mengajak kita untuk menghayati dua hal. Pertama, kerendahan hati yang radikal. Kerendahan hati di sini bukan berarti minder atau tidak percaya diri, tetapi keberanian untuk tidak menjadikan pencarian status dan tujuan sebagai tujuan hidup, tujuan dari tindakan pelayanan. Ini berarti siap melayani tanpa sorotan, bekerja tanpa perlu diakui, dan menghargai orang lain lebih dari diri kita sendiri. Kerendahan hati yang diajarkan Yesus adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan di hadapan Allah tentang siapa kita sebenarnya. Manusia yang lemah, yang berdosa, namun dikasihi dan diselamatkan. Ini adalah sikap percaya bahwa Allah yang akan memuliakan kita pada waktunya, bukan usaha kita sendiri. Ini berarti kita bebas untuk mengakui kesalahan, bebas untuk mengalah, bebas untuk melayani, tanpa harus selalu menjadi pusat perhatian. Yang kedua, kemurahan hati tanpa pamrih. Seperti nasihat Yesus kepada tuan rumah, kita diajak untuk mengasihi dan melayani, terutama mereka yang tidak dapat membalas kita. Allah mengundang kita ke perjamuannya bukan karena kita layak, tetapi justru karena kita tidak layak dan tidak mampu membalasnya. Maka dalam hidup sehari-hari, kita dipanggil untuk memberi dan melayani, terutama kepada mereka yang tidak mampu membalas kita. Meluangkan waktu untuk mendengarkan orang yang sedang susah. Membantu anggota keluarga yang lemah tanpa mengharapkan terima kasih. Menyumbang untuk yang membutuhkan secara diam-diam atau membela mereka yang tidak mempunyai suara. Bapak, Ibu, Saudara, dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berhenti sejenak dari usaha mengangkat diri sendiri. Mari kita menempatkan diri pada tempat yang paling rendah dengan menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, dengan melakukan satu tindakan pelayanan kecil yang tidak dikenal orang, dan dengan membuka undangan
undangan kita bagi mereka yang paling tidak dipandang oleh dunia. Percayalah, pada waktunya Allah Bapa yang setia akan berkata, "Sahabatku, silakan naik ke tempat yang lebih tinggi." Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Engkaulah terang jiwa kami. Sabda-Mu telah kami dengar dan renungkan. Biarlah sabda itu tinggal dan berakar di dalam hati kami, menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sehingga dengan demikian kami dapat mewartakan kabar gembira-Mu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Semoga sabda yang telah kami renungkan menjadi sebuah kekuatan bagi kami di dalam suka dan duka, penghiburan dalam kesedihan, dan penerang dalam kegelapan. Kami percaya bahwa sabda-Mu adalah roh dan kehidupan. Terpujilah Engkau ya Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.